Menurut Sutarso, pada 1976, social group work merupakan suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial serta pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Dalam prosesnya, social group work memanfaatkan kekuatan kelompok itu sendiri atau being in love and being in other people, dan pekerja sosial menggunakan dirinya sebagai instrumen utama dalam membantu orang meningkatkan kekuatannya yang disebut dengan use of self. Instrumen dari use of self diantaranya adalah understanding, sensitivity, respect, acceptance, empathy, cooperative, partnership, hopefulness, support, commitment, dan confidence. Terdapat beberapa prinsip dasar social group work menurut Midley. Yang pertama ada acceptance, yaitu menerima seluruh calon klien apa adanya. Yang kedua, communication, yaitu mengembangkan komunikasi dengan baik, verbal atau non-verbal. Yang ketiga ada individualisasi, yaitu semua manusia unik dan memiliki kemampuan yang berbeda. Yang keempat ada partisipasi, yaitu peran serta dari klien sangat penting. Yang kelima ada kerahasiaan, menghargai sesi dengan menjaga kerahasiaan klien tidak untuk diumbar-umbar kecuali untuk catatan pribadi. Yang keenam ada worker self-awareness, yaitu menyadari bahwa seorang pekerja sosial bekerja dengan standar etik, values, knowledge, dan skill yang perlu dimiliki. Pekerja sosial juga perlu memiliki skill yang baik sebagai pendukung jalannya sesi dengan klien. Seperti yang pertama ada much more listening rather than talking. Yang kedua warming up the discussion section. Lalu ada formal but also genuine or professional. Yang selanjutnya ada encouraging people to listen to each other. Yang selanjutnya ada empathic listening. Sejumlah orang dapat dinyatakan metode kelompok dan dapat dijadikan metode pekerjaan sosial dengan syarat, yaitu terdiri dari sekumpulan orang, terdapat interaksi psikis, saling ketergantungan, merupakan satu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain, individu tidak melebur dalam satuan kelompok atau tidak harus seragam, dan yang terakhir adalah adanya tujuan nilai dan norma serta struktur kelompok itu sendiri. Manusia sebagai makhluk yang hidup dalam berkelompok, di mana manusia tidak mempunyai eksistensi yang terpisah dan selalu terikat sebagai anggota di dalam suatu kesatuan sosial. Dalam kehidupan berkelompok, kelompok mempunyai pengaruh terhadap kepribadian, pola sikap, dan tingkah laku manusia. Menurut Pick Bungley, pada waktu dilahirkan, kita adalah individu-individu, namun baru menjadi manusia ketika kita menerima atau memperoleh status dalam berkelompok, representasi, peranan, dan juga konsepsi tentang tempat kita dalam lingkungan pergaulan. Tentunya, kelompok bagi tiap manusia itu penting loh, karena terdapat manfaat bagi tiap individunya, yaitu yang pertama ada kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa berharga, dan kebutuhan pengalaman baru. Di balik itu juga, apa sebenarnya itu kelompok? Jadi, istilah kelompok meliputi pola-pola persatuan dan kegiatan tempat orang mempersatukan dirinya ke dalam kehidupan sehari-harinya. Kelompok juga merupakan suatu kesatuan yang terjadi dari kombinasi antara individu-individu dan antar hubungan orang dalam ruang lingkup yang kecil. Kelompok bukan sekedar agregat atau kumpulan individu, namun kelompok memiliki keunikan tersendiri. Ada 4 karakteristik kelompok. Yang pertama, kelompok merupakan suatu sistem. Yang kedua, kelompok dapat dibedakan dari kelompok lain. Yang ketiga, kelompok memiliki sifat-sifat dan fungsi-fungsi suatu sistem. Dan yang terakhir adalah kelompok mengadakan kesempatan untuk terciptanya suatu hubungan antara komponen-komponen tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Terdapat aspek utama dalam lingkup sistem klien, yaitu pada level mikro dan makro. Pada level mikro terdiri dari 3 sistem level, yaitu individual, keluarga, dan grup, yang dimana dalam grupnya ini adalah small group. Tujuan dari membangun hubungan pada level mikro ini adalah pekerja sosial dapat menolongnya dengan meningkatkan
fungsi saling terikat dan melakukan pemberdayaan. Yang selanjutnya pada level makro terdiri dari dua sistem level. Pertama yaitu keorganisasian, yang mana dengan sistem kliennya seperti pemimpin, agensi, dan satuan tugas badan agensi berkomitmen. Dan kedua yaitu komunitas, yang mana dengan sistem kliennya seperti pasukan tugas profesional, kelompok lingkungan, koalisi masyarakat. Kemudian, sebagai pekerja sosial, kita memiliki tujuan membantu hubungan tersebut dengan meningkatkan layanan organisasi dan memberdayakan awareness atau kondisi komunitas tersebut. Menurut Michael Olmsted menjelaskan bahwa grup adalah sejumlah individu yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan saling memperhitungkan serta menyadari beberapa kesamaan yang signifikan. Sebuah fitur penting dari sebuah kelompok adalah bahwa para anggotanya memiliki sesuatu yang sama dan mereka percaya bahwa kesamaan yang mereka miliki membuat sebuah perbedaan itu sendiri. Lanjutkan rekan saya. Tujuan utama dari social group work yaitu peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial melalui penggunaan media kelompok. Social group work menurut Gisela Konopka tahun 1960 adalah suatu metode dalam pekerjaan sosial yang melaksanakan fungsi pemberian bantuan khususnya kepada individu-individu di dalam kelompok. Lalu suatu pendekatan yang dilaksanakan secara sadar dan ditujukan untuk pengembangan sebesar-besarnya kapasitas individu dengan hubungan kelompok dan belajar memahami kapan dia harus memberikan sumbangan atau partisipasi dan kapan juga harus menerima. Lalu apa yang penting tentang grup? Di dalam grup itu ada universality atau perasaan bahwa anggota tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan mereka. Lalu ada juga acceptance yaitu penerimaan bahwa perasaan anggota tidak akan ditolak atau disalahkan akan masalah mereka. Lalu ada hope atau harapan, yaitu berdasarkan premis bahwa orang lain telah dibantu akan masalahnya. Lalu ada altruisme, yaitu rasa kepuasan dan harga diri karena telah membantu orang lain. Lalu ada cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif, yaitu pengetahuan baru tentang diri mereka sendiri dan masalah mereka. Kemudian saya akan melanjutkan tentang 11 instrumen pekerja sosial yang penting dalam proses pertolongannya, yang disebut juga 11 instrumen use of self. Yang pertama, ada understanding, di mana pekerja sosial paham terhadap permasalahan yang sedang dihadapi klien. Yang kedua yaitu sensitivity, di mana pekerja sosial mampu memahami hal-hal yang tidak dapat menyinggung klien. Yang ketiga ada respect, di mana pekerja sosial dapat menghargai klien. Yang keempat ada acceptance, di mana pekerja sosial menerima kondisi klien apa adanya, karena klien memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan keunikannya masing-masing. Yang kelima ada empati, di mana pekerja sosial bisa ikut serta merasakan apa yang klien rasakan, entah itu sedih maupun senang. Yang keenam ada cooperative intention. Ya, cooperative intention ini maksudnya adalah adanya kerjasama antara pekerja sosial dan klien agar terciptanya suasana dan hubungan yang sehat. Yang ketujuh ada partnership, di mana klien dan pekerja sosial itu setara dan tidak memiliki tingkatan atau saling merasa superior. Yang kedelapan ada hope human, di mana hal ini dilakukan dengan cara memberi harapan-harapan yang dapat membantu klien. Yang kesembilan yaitu support, yaitu pekerja sosial dapat mampu mendukung klien secara penuh. Yang ke-10 ada komitmen, di mana pekerja sosial bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah klien sampai selesai. Dan yang terakhir yang ke-11 yaitu ada confidence, di mana pekerja sosial percaya diri dapat membantu klien hingga menuntaskan masalahnya hingga selesai. Nah, 11 instrumen use of self tersebut dapat dipergunakan untuk mencapai dua tujuan umum dari pekerja sosial yang berada di cakupan social group work, yang mana dua tujuan tersebut yaitu meliputi engaging function dan empowerment. Selain itu juga, pekerja sosial dituntut agar memiliki 5 keterampilan utama
seperti active listening, minimal response, paraphrasing, clarification, dan verbal and non-verbal communication dalam memperlancar proses intervensi klien. Kemudian, social group work juga memiliki 5 hal esensial yang menjadi kewajiban bagi para pekerja sosial untuk dijaga. Di antaranya seperti yang pertama ada universality, di mana individu merasa bahwa dirinya tidak sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua ada acceptance, di mana pekerja sosial dapat membuat klien merasa kebutuhan dirinya itu diterima. Dan yang ketiga ada hope, di mana pekerja sosial mampu membuat klien menumbuhkan rasa dan harapan. Yang keempat ada altruism, di mana rasa menumbuhkan saling membantu satu sama lain antara pekerja sosial dan klien. Dan yang terakhir yang kelima ada cognitive restructuring, di mana hal ini adalah sebuah proses perubahan pola pikir serta memacu semangat bagi individu atau klien tersebut untuk menghadapi rintangan-rintangan ke depannya. Baik, setelah kami menonton dan mempelajari tentang YouTube yang berjudul E-Learning Social Group Work, pekerja sosial bekerja dengan kelompok, kami dapat memahami bahwa definisi dari kelompok itu sendiri adalah kumpulan individu-individu yang mempunyai tujuan serta identitas dan keunikan atau karakteristik tersendiri yang bisa menjadi pembeda dengan kelompok lain. Lalu anggota saling mempengaruhi satu sama lain yang berdampak pada sikap, kepribadian, serta tingkah laku anggotanya. Lalu mengapa kelompok itu penting? Nah, masalah kelompok yaitu social hunger atau isolasi fisik atau sosial. Lalu ada manfaat kelompok juga, adalah kebutuhan akan penerimaan, rasa mencintai, dicintai, kasih sayang, merasa berharga, dan pastinya mempunyai pengalaman-pengalaman baru. Lalu menurut video tersebut, klasifikasi kelompok terbagi menjadi 2, yaitu ada task group dan ada treatment group. Task group yaitu orientasi pada penyelesaian tugas, sedangkan treatment group bertujuan untuk mengubah individu dalam suatu kelompok agar menimbulkan pengungkapan diri pada setiap anggotanya. Treatment group juga dapat dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi seperti support group, educational group, treatment group, grow group, dan socialization group. Lalu social group work bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian dan melakukan pemberdayaan dengan keterampilan komunikasi yang baik dan beragam. Lalu beberapa contohnya seperti active listening, yaitu memfokuskan diri untuk mendengarkan sehingga yang berbicara juga merasa didengarkan. Lalu ada paraphrasing, yaitu mengucapkan kembali apa yang disampaikan tetapi diganti dengan kata-kata sendiri. Lalu ada classification, yaitu memastikan bahwa apa yang dikatakan klien dapat kita pahami. Lalu ada minimal respon, yaitu memberi respon yang singkat tapi padat. Lalu ada menentukan bahasa verbal atau non-verbal. Lalu di video itu juga kami dapat memahami bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara social group work dan social case work. Nah, dari social group work sendiri yaitu suatu pelayanan pada kelompok yang bertujuan utama untuk membantu anggota kelompoknya, mempengaruhi fungsi sosial dan pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Sedangkan dalam social case work suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka. Lalu skill yang perlu dimiliki oleh pekerja sosial adalah understanding, sensitive, respect, acceptance, empathy, kooperatif, hopeful man, partnership, commitment, confidence, dan terakhir support. Lalu dalam mempelajari social group work sendiri dapat berguna agar kita mengerti metode-metodenya dari bekerja secara berkelompok dan bagaimana kita memahami orang-orang di dalam suatu kelompok sehingga anggota kelompok tersebut bisa melaksanakan fungsi sosial dan mencapai tujuannya. Jadi sekian yang dapat kami pahami tentang video YouTube tersebut. Sekian dan terima kasih.